Yo gengs, ketemu lagi sama gue KF di Kampir Channel Survei Interval. Kali ini ditemenin oleh Adit. Gua lagi. Gila lagi. Gila ya. Kayak nggak ada Bosan orang apa ya? lain. Oke, seperti sebelum kita mulai nih Dit, tetap ya harus notes dulu bahwa gue adalah instruktur kaleng-kaleng. Dan gua adalah murid dia sebagai diver kaleng rombeng. Oke. Mwah. Hari ini agak panas ya. Hari ini panas banget. Ini kita syuting outdoor, panas banget dan pembahasannya juga panas. Iya. Atau kita panas karena kita lagi ada di dekat sini Dit. Oke. Enggak, jadi gini, ini batas suci menandakan bahwa pembicaraan panas ada di sini, sucinya ada di sana Di gitu sana. loh. Nah, jadi kita mau ngomongin suatu hal yang agak panas nih sebetulnya nih. Panas-panas aja. Mudah-mudahan sih pembicaraan kita hari ini tidak membuat panas orang yang denger ya, tapi memang ini sebenarnya kalau gue penasaran nih. Nah, gimana? Jadi gue sudah banyak melihat instruktur melatih diver baru atau mungkin diver lanjutan gitu kan. Oke. Gue selalu ngeliat instruktur ini keren banget gitu loh. Kayak Keren-kerennya gimana? Maksudnya keren dalam konteks apa nih? kayak skill-skillnya tuh kayaknya tuh wow gitu loh. Jadi gini, mereka ngajarin skill-skill yang ketika gue praktekin itu kok nggak segampang itu ya, maksudnya kayak aduh gitu kan. Oke. Emang sebetulnya semua instruktur itu sekeren itu atau sebetulnya mereka punya tips-tips atau cara-cara lain nggak sih sebetulnya supaya terlihatnya keren gitu kan? Ya, Gimana Pak? mungkin ini ya menyangkut dengan yang konten sebelumnya ya, yang kebodohan itu ya. Ya, Oke. Jadi ada yang gue pernah ngomong kan tentang triks gitu ya, triks ya instruktur nih. Ada beberapa sih. Jadi nggak semuanya kita bahas. Jadi mungkin gini, kalau pemahaman gue nih ketika lu buka tadi tuh, wah kok instruktur ketika demo skill ya, memperlihatkan skill, mencontohkan kok mudah, keren gitu ya. Tapi ketika kita sebagai student nyobain, wih kok susah banget ya, kok segala macam gitu ya. Nah pertanyaan adalah, apakah memang instruktur itu sekeren itu, atau ada sesuatu pendukungnya? sesuatu pendukung maksudnya apa nih? Sesuatu pendukung Nah, nih. iya. Trik lah. Oke. Nah ini jadi tergantung nih teman-teman mau ngelihatnya sebagai ini instruktur cerdas atau legit, kita bisa lihat dari sini ya gitu. Oke, jadi gini, kalau keren harusnya sih ya namanya instruktur men. Ya memang. Masa ya instruktur skillnya masih berantakan. Betul. Kan gitu ya. Kalau keren mungkin, tapi jangan salah, sekeren-kerennya instruktur masih tetap harus men-set dirinya itu supaya memang terlihat keren, terlihat luas, profesional, menguasai skill dan segala macam. Oke. Nah, oke, jadi gini, gue coba bahas di skill apa ya? Kira-kira skill apa nih? Kalau yang biasanya agak ribet tapi instruktur ngelakuinnya gampang. Kalau gue dulu pas gue jadi student pas pertama kali adalah skill lepas PCD dalam air. Oh oke, sip. Nah ini nih banyak yang terjadi nih. Jadi gue pernah ngeliat juga nih di kolam ada instruktur, terus dia pas buka BCD, dia sendiri tuh agak effort, kelihatan effortnya gimana, cara rahangnya, terus lihat napasnya, ngeliat gestur dadanya, ngeliat tangannya. Gue yakin itu instruktur tuh sebenarnya effort waktu melakukan. Nah, lalu gue kasih pas dia naik, gue kenal, gue ngobrol. Dia mengakui memang kalau skill itu dia kadang-kadang bahkan kalau nggak pas banget BCD-nya tuh suka ngangkat, tapi dia karena instruktur dia berusaha bertahan ya, supaya masih terlihat bagus gitu ya. Oke. Nah, contoh gini deh. Ada instruktur yang gue kasih masukan. Kalau emang problemnya di situ, kenapa nggak lu share pemberatnya? Nah, waktu lu jadi open water nih dulu, ingat nggak lu ketika kondisi seperti itu, lu melihat nggak waktu BCD removable, replace and remove BC, lu melihat nggak instruktur itu pakai pemberat?
nggak merhatiin kan? Nggak merhatiin. Kenapa? Karena untuk merhatiin dirinya sendiri itu udah susah. Ya. Berarti lagi instrukturnya segala macam susah. Nah, instruktur mungkin pakai weight belt, ya. Dia pakai, kita anggap aja 3 kilo gitu ya, 3 blok. Begitu dia melakukan, ada beberapa instruktur yang dia ambil dari weight belt-nya, dimasukin ke BCD. Oh. Iya, jadi ketika dia buka gini, BCD-nya kan agak berat tuh. Iya. Jadi dia bisa lebih mengontrol. Dan murid nggak tahu bahwa ternyata di BCD itu ada pemberat, jadi instruktur ternyata gampang. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Itu salah satu trik ya. Nah, makanya apa ya, bisa dibilang ini salah nggak sih? Enggak sebenarnya, karena memang ini untuk memudahkan kerja instruktur. Dan lagi pula kalau misalnya instruktur melakukannya ribet, sulit, ya murid pun pas ngeliat juga akan lihat, anjir instruktur aja ngerjainnya sulit, gimana gue? Iya. Nah kan gitu. Iya, Nah itu salah satu trik tuh, cerdas, cerdik, licik. Nah kalian menilai. Tapi sekarang kalau udah pada tahu gini gimana ntar nih? Ya kalau udah pada tahu sih ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Karena itu nggak ada masalah kan, kayak gini. BCD aja kan integrated kan. Iya. Nah artinya memang bukan suatu hal yang salah. Kalau pemberat tuh ada ditaruh di BCD, itu nggak salah karena ada sistem integrated sebenarnya kan gitu. Nah kira-kira gitu. Itu satu tuh. Oke. Yang lagi yang lain? Yang ngasih tahu dia ya. Iya. Kan saya dia. Kalau ada mau protes sama dia. Nggak ada takut-takutnya. Yang kedua. Oke. Perfect buoyancy. Nah ini perfect buoyancy. Ini oke, sekali lagi ya, ini gue ngasih pemikiran ini murni dari gue nih, KF nih ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini yang paling benar, bahwa KF bilang begini yang lain salah atau segala macam. Enggak, ini menurut gue nih, in KF humble opinion gitu ceritanya. Jadi kalau ada instructor memperform skill perfect buoyancy, kita kan melihat nih instruktur bisa diem stabil ya kan. Ketika murid melakukan, murid ngerasa sulit sekali, jadi dia tambah stres nih, naik dikit turun dikit pressure. Kenapa? Karena dia melihat instruktur stabil stuck Ya. gitu ya. Pada prinsipnya ya, kalau misalnya kita ngelihat lebih detail, itu napasnya seorang instruktur itu bisa jadi, ini gak semuanya nih, bisa jadi dia mengatur. Misalnya kita kalau napas biasa lagi kneel down misalnya gitu ya, napas begini, tarik, buang, itu iramanya tuh terjaga. Ya. Tapi begitu dia perform skill buoyancy, lihat deh, kadang-kadang itu perform breathingnya itu iramanya berubah tuh. Kadang-kadang dia agak panjang, agak menahan, kok keluar bubble, terus pelan-pelan keluar dikit. Nah, dia mengatur supaya dia ada di titik yang sama. Dia mengatur paru-parunya, buoyan di paru-parunya itu bisa membuat dia benar-benar perfect netral buoyancy. Itu kayak gitu. Jadi ada triknya. Nah, ketika si student itu melakukan, dia disuruh napas terus masih ukur kan? Ya. Napas normal, itu sulit gitu. Padahal kalau misalnya kita bilang, selama Anda itu bergerak naik turun, stabil, nggak yang naik-naik terus, nggak yang turun-turun terus gitu ya. Ini sebenarnya memang irama napas kita tuh memiliki peran terhadap buoyancy. Nah, cuma kadang-kadang instruktur itu suka salah juga dalam memberi penilaian. Oh, kamu masih naik turun. Padahal kalau jedanya nih, setengah meter ke atas, setengah meter ke bawah, napasnya tuh normal, ini sebenarnya udah bagus buoyancy-nya. Sebenarnya bagus. Gitu. Jadi kalau masih begini masih udah nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting apa memang harus bener-bener yang kalau perfect tuh bener-bener diem kayak batu gitu, kayak batu, bukan batu ya. Kayak apa ya? Kayak layangan lah, kayak layangan manteng gitu loh. Kayak ikan diem. Iya gitu kan. Apa emang harus begitu atau memang kalau gua ngeliat ikan juga, karena ikan juga gerak-gerak dikit sih sebetulnya sih gitu kan. Nah, kalau sebenarnya sih kita kalau bisa diem gini seperti instruktur gitu ya, atau dekro atau experience dekro bisa diem kayak gini, itu tinggal napasnya aja sih. Tapi kalau kita mau ngelihat, instruktur pun juga punya trik. Terkadang napas panjang pendek itu dia diatur gitu ya, sama seperti kita ngatur kopling magas kira-kira gitu. Iya, nyari selah tengahnya supaya bisa enak ya. Dan itu gue bilang sih namanya trik breathing untuk buoyancy. Jadi trik dalam bernapasnya ya gitu. Itu
itu iramanya pasti tidak akan full 100% itu terjaga seperti itu konstan, enggak. Pasti akan, apalagi kalau fotografer, karena kan Ya. dia harus nahan dulu nafasnya. Pasti nahan napas. Iya, nah kayak gitulah kira-kira. Itu salah satu trik lagi. Nah, Apa lagi kayak Pak? agak skip dulu dari si instruktur ya. Iya. Fotografer nahan napas ketika motret bawa air, bener nggak tuh? Nah, kalau misalnya dibilang benar, ada teori yang never hold your breath, Ya. jangan pernah nahan napas di bawah air, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jadi seorang fotografer gitu ya, terkadang kita melakukan itu. Oke. Nah, pada prinsipnya gini, menahan napas itu trik ketika kita foto supaya kita benar-benar stabil, diem. Ya. Ya, seperti kita juga belajar nembak nih. Kalau kita napas kan dia bergerak nih, Ya. susah juga kan. Terkadang kita baru napas, diem, tembak, seperti itu. Jadi itu enggak, jadi gini pengertiannya, bukan nahan napas panjang, lama, enggak. Itu hanya trik sebentar aja. Gue butuh sekian detik untuk steady gitu ya. Setelah melakukan dia napas lagi. Oke. Jadi kalau nggak bisa gue bilang benar, kalau orang dengarnya secara harfiah, berarti boleh dong nahan napas. Salah nih jadinya. Iya. Katanya teorinya never hold your Makanya breath. bingung nih. Ya kan? Kalau gue bilang salah, kenyataannya experience diver, professional diver, fotografer melakukan itu. Ya yang penting kita tahu bahwa kita harus terus bernapas. Jadi bukan nahan napas diem sengaja supaya irit napas, enggak. Itu hanya sebentar. Napas lagi. Sebentar doang. Berarti kalau napas buat moto sekitar setengah jam gitu nggak? Jangan ya. Waduh, jangan ya. mati yang ada di Oh gitu ya. sengaja. Ya siapa tahu kan. Ya, cuma kita berapa detik. Oh gitu. Kirain Sengaja. boleh setengah jam nahan. Lu gitu sekalian kan. aja jangan belajar diving, belajar freedive. Ya enggak? Ya. Tapi freedive juga nggak mungkin kali ya setengah jam ya. Setengah jam nggak mungkin. Suku baju aja nggak mau segitu. Dia Nah. 8 menit aja naik aja orang udah dapat ikan ngapain? Iya, betul. Apalagi ya? Apalagi man? Nah, yang BCD itu juga kebalikannya nih. Tadi kita ngomongin BCD, dia ada pemberat. Oke, sekarang juga sama. Begitu misalnya seorang instructor perform weight belt removal, replace Ya. and remove weight belt. Dia pas buka pemberat, banyak kan student yang wah pemberatnya ke depan gini, Ya. melayang gini. Kok instructor bisa ngeluarin depan, terus balikin lagi, kok enak ya? Tunggu dulu. BCD-nya ada pemberatnya. Jadi begitu pemberatnya dilepas, dia masih lebih stabil karena ada beban pemberat di dalam BCD-nya. Jadi nggak ke depan gitu ya? Nah, ke depan. Gitu ya. Gitu, walaupun gue juga nggak terlalu suka ya kalau ngeliat instructor ngajar lepas pemberat bawa ke depan. Terus balik lagi gini. Dia tuh buat gue ya instructor itu sok jago aja sih biar kelihatan keren. Karena kalau ketika anak open water ngelakuin itu, itu susah banget men. Lu pasti akan ngejengkang begini gitu kan. Ya harusnya diajarin jangan kayak begitulah. Itu gak komplit. Harusnya depan, taruh lagi di dalam langsung. Ini kan ada di depan nih. Instrukturnya memang kuat karena dia sudah biasa dan segala macam. Iya, Begitu murid yang ngelakuin Ya, pasti sulit. Nah itu trik lagi. Jadi membagi pemberat di sini dengan di belt. Ya kayak gitu kira-kira. menarik. Maksudnya yang kita bahas sekarang ini kan ya mungkin juga bisa dilihat sama teman-teman kita yang baru mulai belajar diving. Jadi jangan ngerasa minder gitu loh ketika misalnya wah gue nggak bisa perform skill dan segala macam gitu kan. Betul. Tapi emang sebetulnya batasan lo dinyatakan emang bisa perform atau kurang gitu sebetulnya kayak gimana sih? Maksudnya ya lo kan yang sering menilai student baru ya. Ya. Yang menurut lo sebetulnya sudah cukup untuk skill ini atau yang emang masih kurang banget tuh kayak gimana sih? Penilaian kemampuannya ya. Penilaian kemampuan, demo skill. Penilaiannya gampang gini. Kalau orang bisa melakukan skill di orang beginner atau yang lagi belajar open water in training gitu ya, itu sekali melakukan itu nggak bisa dinilai. Nggak bisa dinilai, bisa enggak. Oke. Dia cuman tahu secara motorik pergerakannya seperti ini. Jadi kalau pengen tahu dia bagus, paling tidak dia melakukannya 3 kali. Oke. 3 kali melakukan skill yang sama dan semuanya mulus, baik. Oke. Nah, baru kita bisa dibilang dia mampu melakukan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena responnya, refleksnya, motoriknya semuanya terbentuk. Ada ya, coba sekali. Mas Kiri ini contoh ya. Iya. Cepet
karena dia kan deg-degan ya. Ah. Wih, selamat, Anda berhasil melakukan tos. Kalau instruktur udah kasih kayak gitu, rasa-rasa pengen gue toyor instruktur. Lu baru sekali mas Giring ngelakuin gitu, pergerakan nggak bagus sudah kasih applause, tos gitu ya. Ya oke lah, ngasih positive enforcement bagus, ngasih pos bagus, tapi jangan dibuat seakan-akan murid itu harus sudah puas dengan skill seperti itu. Kasih 2 kali, dia melakukan dengan baik. Oke, bagus. Coba lakukan lagi, makin mulus, baru boleh dong. Oke, selamat, Anda sudah bagus melakukannya. Nah kayak gitulah. Jadi nggak bisa kalau mau ngelihat nilai bagus atau tidak, paling tidak dia mampu melakukan repetisi 3 kali dengan mulus, lancar, refleks, respon, semuanya oke. Berarti kita bisa nilai dia baik. Ini ada yang mau gua tanya nih, Mas. Apa tuh? Orang udah diving, sudah ujian open water, terus kemudian ikut open trip pertama, tetap berantakan. Itu sebetulnya yang salah adalah si studentnya, karena kok baru segitu udah langsung berani open trip, atau ketika belajar ada yang kurang dia pelajari, atau memang biasa hal seperti itu kayak gitu. Paling aman, gue menjawabnya hal yang biasa, paling aman. Kenapa? Faktornya banyak ya. Ada yang memang instruktur yang ngajar ala kadarnya, dia sudah melakukan, murid melakukan, dia nggak bisa langsung ke laut, padahal sebenarnya secara mental belum. Dia ngejar target gitu ya, ngejar target secepat mungkin selesai, dia dapat uangnya gitu ya, selesai lah gitu, sertifikasi sudah terjadi. Ada yang memang muridnya tiba-tiba mentalnya berubah, begitu banyak ya, gue juga beberapa nemuin polanya bagus, kalau di laut, wah berubah jadi kayak gampang panik segala macam, karena dia melihat, wah ternyata ketika saya ngeliat, ya waktu itu Pulau Seribu emang lagi agak-agak buta. Jadi wajar kalau dia mentalnya agak drop ya, pemikiran macam-macam, takut di bawah ada ini, di bawah itu ada sesuatu, di bawah kedalaman berapa segala macam. Jadi ya hal yang biasa sih, cuman gini sih sebenarnya. Kalau yang biasa kita nggak punya parameter sebenarnya kan. Jadi sebenarnya orang itu dianggap sudah layak itu di titik mana? Nah, 2 sebenarnya yang paling utama ya. Skillnya sudah melakukan dengan baik dalam konteks respon, refleksnya juga udah bagus, termasuk motoriknya. Dan yang satu lagi mental. Kalau 2 ini sudah siap, maka orang tersebut memang sudah bisa dibawa ke open water training atau ujian di lautnya, kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya gini, ini juga pertanyaan. Pernah nggak sih lu selama ngajar ada murid open water yang ketika ujian di laut akhirnya terpaksa belum bisa lo luluskan karena mungkin ya ketika ujian di laut kurang sesuai dengan yang diharapkan? Pernah nggak? Ya pernah sih, dan nggak sedikit. Gue udah lupa lah angka persis berapa sih orang yang gue sertifikasi, 2000-an lah ya. 2000-an, dan gue kayaknya melakukan keputusan untuk tidak men-certified atau men-downgrade sertifikatnya dari open water ke scuba diver gitu ya. Itu hitungannya puluhan. Tapi gue akan ngomong ke dia, Mbak, Mas, Pak, Bu, Dek, Kak, Anda sudah melewati proses, kelas sudah, ujian teori sudah, praktek kolam, open water dan trainingnya 4 kali dive minimum sudah dilakukan. Tapi saya menilai Anda itu belum siap secara mental, secara skill di lautnya. Nah, saya kasih opsi. Karena sudah melewati semuanya sebenarnya, Anda sudah bisa di-certified sebenarnya open water. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin Anda memang layak mendapat sertifikat ini? Nah, maka kasih 2 opsi nih. 1, abis ini kita trip lagi ya untuk menambah kemampuan experience dive-nya di laut. Ya bisa 1 day trip, 2-3 dive ya. Atau Anda kalau memang maksain, walaupun saya nilai Anda kurang layak banget, Anda saya sertifikasi scuba diver. Itu level di bawahnya open water, dimana dia kedalamannya lebih cetek dibanding open water, lalu harus didampingi dive profesional ketika menyelam, tapi dia udah punya sertifikat gitu. Mendingan diomongin biasa sama enak. Karena apa? Ekspektasi orang tuh kadang-kadang aneh gitu.
pengen cepet-cepet dapat sertifikat, bener nggak? Ya, Lu sering betul, ngeliatin? betul. Wah lama nih, wah gue dipersulit sampai sertifikat. Gue kasih tau nih sama lo gengs, kalau instruktur lo berat ngasih lu sertifikat dan menyarankan lu untuk menambah jam, itu sebenarnya lu beruntung. Kalau lu pengen cepet-cepet jadi sertifikat, itu sama aja lu membuka gerbang maut, gerbang accident potensi. Kenapa? Beri banget dia ngomong kalau soal gini. Oh iya ya. Ya kayak gitu. Kenapa? Karena Iya benar sih. gini kan, lu jangan pikir sertifikasi itu berarti Anda memang sudah layak dan sudah bagus DP-nya dan memang itu hak Anda. Enggak. Nah kayak gue selalu ngasih pilihan, Dit. Bukan suka lah, ya sering lah ngasih pilihan. Anda mau jadi certified diver atau mau jadi qualified diver? Kalau cuma bisa certified diver, oke lu lakukan A, B, C, D segala macam, udah nih keluar sertifikat. Tapi kalau masalah qualified, belum tentu. Kalau, bedanya apa? Oke, bedanya saya akan naikin grade-nya nih trainingnya. Kan ada yang ngerasa, ya dia juga tau lah ya, ada orang yang merasa gue udah bayar kok dipersulit, kok susah banget Ya, dia. itu klasik lah, masalah klasik banget, tuh, masalah gitu. klasik. Padahal yang rugi dia loh kalau dia minta, bisa nggak cepet sertifikatnya, bisa nggak latihannya cuma sekian jam karena saya jam sekian udah gini-gini, bisa nggak cuma 1 kali pertemuan selesai. Kalau buat gue, dihitung dari bisnis ya, enak lah, biaya pakai udah diterima, tapi cost-nya jadi kecil karena yang tadinya 2 kali kolam jadi 1 kali kolam, Ya. yang tadinya 3 kali kolam jadi 2 kali kolam karena permintaan murid. Gue sih suka ya kan secara bisnis, berarti cost gua operasional head-nya itu udah terpotong, profit nambah. Jadi yang dirugikan siapa sih kalau course cepat ini? Ya si muridnya sendiri. Nah itu muridnya yang rugi. Jadi janganlah kalau kalian punya teman-teman yang mau belajar diving, saudara, teman, keluarga, pacar yang mau belajar diving, ingetin jangan buru-buru ya. Semakin Anda panjang durasi trainingnya, semakin Anda panjang jam training pertemuannya, itu akan menambah kemampuan Anda. Kalau Anda pengen cepat, Anda rugi. Gitu. Oh, jadi gitu gengs, pokoknya diving itu bukan soal cepet-cepetan ya. Oh enggak ada cepet-cepetan. Oh ada sih cepet-cepetan kecelakaan. Iya makanya justru itu, lo mau cepet-cepet supaya cepet dapat sertifikat. Nah, tapi kan ini kan jadi masalah klasik ya. Orang maunya cepet, gue nggak mau sama Firman, dia lama, maksudnya dia galak lah, banyak persyaratan dan segala macem. Gue pindah ke yang gampang, yang ngasih, yang tinggal kasih gitu kan. Iya. Iya, sebelah sini mikir bisnis bagus kan, jadi kasih. Gua dalam 1 bulan mencetak 100 murid, sementara lo cuman 10 misalnya, karena lo banyak lo meminta untuk lo lebih qualified daripada sekedar certified kan. Tapi faktanya enggak, Dit. Kalau boleh sombong ya. Yoi. Biarpun gua ngajar itu enggak seadanya, Hah? murid gua banyak kok. Karena orang menilai, Tapi men. bener sih. Orang menilai. Jadi, iya nih, gue kalau diajarin Firman memang dia strict, tapi fun. Pernah nggak sih gue ketemu orang yang gue stres di lautnya kalau Firman gue enggak? Bahkan kebanyakan orang suka bingung, nih KF ini lagi serius apa bercanda ya? Karena gue pengen memang semua orang harus fun gitu loh. Harus fun gitu. Diving itu fun. Memang diving itu sesuatu yang mengandung resiko tinggi, safety marginnya juga benar-benar yang gede gitu ya, tapi fun. Nah sekarang ini pertanyaannya, funnya dari mana sih lu dapat? Ketika lu bisa diving dengan baik, lu qualified, lu bisa menikmati tanpa harus repot dengan diri lu, skill segala macam, lu akan dapat funnya. Ya bener banget tuh, asli bener banget tuh. Ketika lo nggak pusing lagi dengan peralatan lo, dengan skill lo dan segala macam, lo udah bisa ini, tiba-tiba lo jadi merasa bahwa inilah diving karena lo bisa melihat di bawah lautnya gitu loh, bukan melihat diri lo sendiri lagi, bukan ribet dan segala macam, dan bukan repot ngelihat lo kan. Iya, instruktur di mana? Oke, aku jarang deh. Jadi kan misalnya gini. Oke, tadi di bawah kita ngeliat ini ya. Kalian lihat kayak gini? Enggak. Ngeliat ini enggak. Karena dia udah stres duluan di bawah air. Jadi andaikan dia diving pun di Bali, di Manado segala macam training gitu ya, begitu dia stres, keindahan depan mata dia terhampar begitu indah gitu ya. Jadi nggak kelihatan gitu. Jadi nggak dapat fun-nya. Jadi maksudnya fun itu didapat ketika skill udah oke, diving skill udah baik, lu udah nyaman dengan diri lo udah bisa
adjust segala macam, nah, lu baru bisa dapet panen. Iya. Arti nggak harus Asik tuh. Maksudnya buat semua yang belajar diving. Tapi maksudnya gini man, diving ini selain bukan soal cepet-cepetan, tapi juga bukan soal nggak boleh salah kan berarti kan. Maksudnya gini, bukan nggak boleh bikin salah yang fatal, tapi maksudnya gini. Ketika lu diving, lu melakukan beberapa kesalahan yang mungkin karena lu lupa dan apa dan segala macam, selama nggak fatal itu sebetulnya hal-hal yang wajar kan sebetulnya. Gue pengen nanya man, perfect balance udah belajar, tapi ketika di laut mungkin ada arus, ada apa dan segala macam, dan lu naik turun segala macam. Apakah lu, gue nggak tahu mungkin lu ya, tapi apakah lu selalu bisa maintain perfect buoyancy lo ketika ada current? Atau sebetulnya lo punya sedikit tips trik? Apakah lo sebetulnya ketika turun lo pakai stick kah, pakai ngejot dikit atau apa dan segala macam? Apakah memang harus selalu perfect terus atau ya lo naik turun ada sedikit rempetnya masih oke gitu loh? Karena gini, orang tuh jadi kayak punya stigma gini, gue jalan sama instruktur yang hebat, gue bener-bener nggak bisa salah. Buat gue tuh kayak jadi stres sendiri ya. Stresnya bukan karena stres apa, tapi bukan stres karena gue, tapi stres karena gue takut salah, malah jadi bikin salah gitu. Oke. Ya gue jawab satu itu banyak banget yang dijelasin ya. Jadi kalau yang tadi yang terakhir aja deh, yang gampang. Jadi gue takut salah segala macam. Nah gue tuh selalu ngasih gesture, walaupun orang bilang muka gue di bawah air galak. Apa mungkin karena masker gue hitam, terus gue lebih serius ya. Tapi gue selalu berusaha memberikan gesture yang enggak yang kening dikerincutin gini sampai kayak enggak. Gue selalu bisa tenang. Even gue lagi di bawah megang handle partisipan gue gitu ya, which is yang murid gue juga dulunya. Karena down ke aran, ke bawah terus, ke bawah gue handling, gue tetap masih dia senyum, oke, tenang, segala macam. Kenapa? Karena ketika kalau lu stres, lu sudah itu stres itu adalah cikal bakalnya lu akan accident. Kenapa? Lu akan jadi panik segala macam, jadi accident, dan lu akan lupa semuanya. Even instructor pun kalau sudah panik selesai, semua ilmunya hilang. Nah seperti itu. Nah sekarang kalau trik, kalau soal yang buoyancy ada arus segala macam, lu ingat gak waktu kita pernah LOB ke Komodo, kita bersepuluh tuh yang ada Sari, Nia gitu segala macam. Ingat gak waktu di satu titik Crystal Rock semuanya ngehook? Yang Himansu udah gue bilang di awal, lu salah nih, rip hook lu pakai yang spiral, lu di Komodo mah lu masih putus, putus kan? Lu semua ngehook kan? 9 orang, 10 sama gue nih, semua ngehook. Gue ngehook gak? Enggak, gue bahkan bisa jalan depan lu santai, ngeliat, oke. Waktu itu arus kencang, semua begini-gini. Oke? Nah, gue bukan ikan, gue nggak pakai tali, gue tetap buoyancy, santai, arus mau datang menghajar, gue tetap diam di situ, ya kan? Itu trik. Padahal badan gue itu semua menyesuaikan, streamline, kaki gue ikut pergerakan arus secepat apa, kaki gue ini supaya gue bisa diam terus seperti treadmill. Kalau lu treadmill, let's say kecepatannya 1. Kalau gue pencet kecepatannya 2 atau 3, kira-kira kaki lu akan menyesuaikan nggak supaya lu ya kan? Nah itu supaya lu nggak kepleset. Kayak gitulah kira-kira. Jadi ada buoyancy segala, terus agak trik kicking lo, gimana metode kicking lo segala macam mempengaruhi, dan itu semuanya bisa lo dapat dari experience. Jadi selalu dapat sertifikat yang akan ngebentuk lo sebagai seorang diver yang benar-benar qualified itu adalah di experience. Nah soal experience ini bener banget, dan lo harus ngerasain experience itu lo ngetrip bareng dia nih. Gue ngetrip, kita mau ngetrip bareng berapa? Udah 5 tahunan ya, 5 tahun 6 tahunan ya. Jadi gini, lo kalau mau certified dan qualified belajar sama dia. Tapi kalau lo mau lebih qualified lagi dengan experience, lo coba nge-trip sama dia. Mungkin kita tahun depan kali mungkin bikin trip kali. Kita udah lama tahun nge-trip nih. Kita udah 2 tahun nggak nge-trip karena gua nge-trip sendiri, dia nge-trip, dia nggak nge-trip sebetulnya gitu kan. Dan tahun ini karena COVID juga jadi kita nggak bisa kemana-mana. Mudah-mudahan sih tahun depan kita bisa bikin trip bareng ya, terutama kalau LOB. Jadi kalau buat lo semua yang muridnya KF atau bukan muridnya KF, mudah-mudahan sih nanti ya kita akan segera bikin jadwalnya. Nah mudah-mudahan ntar bisa pada ikutan deh, karena asli banyak banget ilmu yang bisa lo dapetin saat trip gitu loh. Dan
bener-bener banyak banget skill yang nanti bisa lo pelajari sambil ngetrip ya, gitu Iya. kan. Kayak gue juga belajar frog kick juga ketika ngetrip, dan lebih berfrekuensi juga ketika ngetrip, pokoknya gitu deh. Dan emang kalau ngetrip sama dia emang ya gini deh kelakuannya gitu kan, ya maafin aja banyak minusnya gitu Ya. kan, tapi ya gini namanya kaleng-kaleng kan. Kaleng. Tapi Tapi ya tapi kalau misalnya diving positif aja mana seru Iya, dong. nggak seru. Kelakuan Nggak harus nyeleneh nggak seru. Iya, kelakuan harus negatif Iya, dong. yang penting di bawah airnya safety. tetap. Betul, safety nomor 1, Iya. selebihnya kelakuan negatif gitu Iya. kan. Ya itu sih kalau kenapa sih orang trip sama gue gitu ya. Gue basicnya tuh dulu kan guider ya, maksudnya jadi trip ranger waktu memulai karirnya gitu, jadi DM lah gitu. Terus gue jadi instruktur, akhirnya gue nemu passion ngajar. Nah akhirnya itu terkombinasi dengan sendirinya. Jadi begitu gue lagi trip, orang lagi training, kita lagi trip ya ke luar gitu ya. Ya kalau ada suatu kekurangan di diver tersebut, gue tuh pasti akan ngasih masukan. Iya. Gitu. Karena sebenarnya gue tadinya nggak berpikir ini sebagai bonus dari gue ya, tapi emang bawaan gue, passion gue tuh, gue nggak ngerasa ada yang kurang kalau misalnya gue nggak bisa berbagi sesuatu ke orang lain. Dan kayaknya kalau lu diving sama gue, bedanya apa sih? Kalau sama yang lain kan sama aja ya, lautnya sama, site-nya sama. Iya. Tapi kenapa harus sama gue nih gitu? Ya gue mungkin ngasih tambahan itu adalah ya ngasih sharing berbagai skill ya, yang gue relasiin langsung ke praktek. Iya. Gitu. Jadi nggak ngomongin teori lagi, ngapain? Langsung di praktek kayak kan. Oke, nanti ada arus, nanti negative entry, nanti begini. Oke, ya lu belajar kayak gini tekniknya, ini triknya ya, segala macam. Nah itu kan bisa jadi bekal dia untuk ke depan-depan kan. Mau dia Ya, trip sama gue betul. lagi mau enggak, tapi dia sudah bisa lebih dapat lah tambahan ilmu gitu. Seru banget hari ini, tapi udahan dulu ya, panas banget soalnya nih Iya, hari ini. panas banget Aku nih. nih gua udah nyekak keringat beberapa kali nih. Jadi makasih buat hari ini. Siap. Kita ketemu lagi di surface interval berikutnya. Ya. Mudah-mudahan bisa yang lebih adem, yang lebih seru lagi. Kita masih punya beberapa bahasan-bahasan lagi. Kita belum Oh, ngomongin, banyak kita banget. belum ngomongin ini ya. Apa Salah satu skill kita bahas gitu belum. Oh iya, nantilah Ya kita, gitu lah. ah. Karena konten ini pokoknya mau ngasih apapun seputar diving, info yang bisa kita beri berdasarkan experience kita mau sharing aja. Dan jangan lupa juga kalau ada yang mau ditanya juga silakan aja tulis di kolom komen. Beberapa kemarin dari video kita yang kemarin ada beberapa tuh yang mulai nanya tuh, nanti mulai dikompil ya. Sorry banget nih belum sempat kompil karena kesibukan masing-masing, tapi selalu dibaca kok komennya gitu. Tapi dibanyakin lagi aja kalau ada yang mau nanya, karena kapan lagi lo bisa nanya ya, thanks to sosial media sekarang ya, bisa nanya, bisa dapat jawaban tanpa perlu harus course lagi gitu kan. Iya. Kan jadinya kayak ya sudah lah. Ya, walaupun banyak yang Ah. yang akhirnya nanya itu lewat japrian ke WhatsApp gitu. Ya boleh juga sih kalau mau japri ya, sih. Dia udah punya nomor gue, dia kenal gue, ya dia langsung ngejapri Ya. gitu kan. Ya nggak masalah juga. Ya, makasih buat yang udah nanya, yang langsung ke KF juga. Ya. Kalau yang emang nggak punya nomor dia, mendingan nggak usah punya sih sebetulnya. Tapi lo tulis aja di kolom komen, oke? Siap. Oke, jangan lupa apa? Gan? Subscribe. Bodoh amat, lagi-lagi. Jadi gini, soal subscribe Ya. itu dibanyakin aja, terus like-nya, view-nya juga, share, loncengnya jangan lupa dikeloneng-keloneng. Oh, ada lonceng itu. Ada lonceng, jadi di subscribe lonceng. Jadi kalau misalnya kita bikin postingan baru dia bunyi tuh klinik-klinik. Sayangnya cuma lonceng, karena kita biasanya kan tabung kita teng-teng-teng. Iya ya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, ilmunya nggak nyampe buat Nggak ganti nyampe. loncengnya jadi tabung. Ya. Emang gampang. Nanti kita usulin lah ke YouTube. Awas. Ganti lonceng jadi tabung gitu loh gue. Udah, cukup. Ya udah, dah, sampai ketemu ya.